Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah saya senang sekali, jamaah juga pastinya senang sekali bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Ini penting ya. Penting karena kita bicara mengenai masalah pengasuhan ya, anak ya. Biasanya kan ini selama ini orang tuh selalu mikirnya udah pengasuhan anak ini dikaitkan sama ibu aja gitu, istri aja nih. Padahal seharusnya ada kerjasama yang baik antara ibu dan ayah, suami dan istri gitu ya. Tapi kebanyakan orang mungkin masih yang, oh ini kan urusan ibu, ayah kan kerja aja di luar gitu kan. Nah pagi hari ini akan kita bahas jamaah. Tema kita adalah mengurus anak itu berdua, bukan istri doang. Wah. Ustadz Maulana, berdua bukan istri doang. Ini requestan tema dari siapa ini? Berdua pokoknya kita bahas pagi hari ini. Terkadang orang pikir gini, ya gimana mau berdua? Kan suaminya sibuk sama pekerjaannya, jadi gak ada waktu buat quality time. Nah tapi bagaimana nih untuk menyikapi hal-hal seperti ini Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya dong. Makasih banyak, Masya Allah, Tabarakallah, izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Syam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita senantiasa membahas sesuatu yang bagaimana supaya kita bisa jadi baik tanpa harus saling menyalahkan. Islam itu indah. Membawa segala sesuatu dalam bentuk keindahan, tetap berbaik sangka atas segala keadaan. Nah, gimana nih solusinya? Bagaimana jikalau sang ayah terlalu sibuk? Terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bahkan sampai tidak sempat quality time bersama dengan anak. Masya Allah. Purgoso. Wah, Purgoso. Telenovela. Jadi mengingatkan orang tua yang sibuk dan tidak sempat untuk quality time bersama dengan anaknya, maka hilanglah kebersamaan bersama anak. Hati-hati, masa ini tidak akan terulang. Kebersamaan sama anak itu luar biasa, mahal harganya. Walaupun hanya ngobrol sejenak sama anak, itu luar biasa bahagianya bukan main. Karena ini adalah buah hati, kesayangan. Maka ingat, kita akan kehilangan momen-momen spesial. Momen-momen di mana itu tidak akan berulang dari sejarah sosok anak, riwayat hidup seorang anak. Apa itu? Tumbuh kembangnya proses ini luar biasa. Waduh, kadang-kala kita lihat, saya lihat ya Allah, Naura udah gede aja. Udah ngalahin saya. Ya, gak berasa. Ya, cuk. Ya Allah, akhirnya pas aku lihat anak-anak. Umurnya berapa Ustaz? 12. 12, 10, 8, 6. 6, 8, 10, 12. Genap semua Ustaz? Genap semua. Genap. Ya besok ganjil semua sih. Besok ganjil semua? Tahun depan. Atau menambah lagi yang baru jadi ganjil? Amin. Tidak menyaksikan tumbuh kembangnya anak padahal itu luar biasa. Makanya Islam mengajarkan ada usia 7 tahun ke bawah, ada 7 tahun sampai ke 14, 14 ke 21. Itu parenting yang luar biasa. Ingat, tidak meraih kemuliaan bagaimana sosok kemuliaan sebagai orang tua yang membesarkan anak, mendidik anak. Mengajari anak, semua orang bisa memberikan pengajaran. Tapi yang namanya mendidik anak itu luar biasa. Makanya kepada orang tua dimanapun berada, setidak-tidaknya menyapa anak, sehingga anak itu rindu. Sehingga mohon maaf, kemarin ada yang langsung bicara di depan saya. Ustadz begitu tiap hari. Karena alhamdulillah kita masih cipika-cipiki sama anak. Di masjid di depan orang banyak masih cipika-cipiki. Sehingga, iya harus dibiasakan ya Ustaz. Iya karena kita sudah terbiasa setiap ketemu. Kayak orang Umi Nora aja kaget. Yeah. Ini kayak orang, padahal baru saja tadi ketemu. Abang, anakku.
Itu momen romantis bersama anaknya seperti Iya, itu ya harus Ustadz romantis. ya. Apalagi anak itu kan memorinya luar biasa. Baik, Masya Allah. Bener sih yang paling Ingatannya. ditakutin adalah kita kehilangan perkembangan si anak Iya. itu ya. Kan ada teman saya ngomong begini, Iya. Habib Usman, Hah. ada katanya, aku jangan besar ya nak, kamu begini terus. Hehehe, aku. Aku kaget kemarin dia kan anak harus tumbuh. Kayaknya kenal itu orangnya. Iya, sayang aku kayaknya. Abis aku tuh terlalu sayang jadi Ya, kayak takut kehilangan. Jangan gitu. besar nak, kamu begini aja. Ih, orang berdoa supaya anak kita cuma Kayak, besar. kayaknya orangnya di sebelah Ustadz. Iya. Salah ya kalau gitu ya. Sebaiknya didoakan. Oh ya baik. Cepat besar ya Diganti. nak ya. Ya. Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih ya. Iya, iya. Jangan sampai tuh kita kehilangan momen bareng anak. Tiba-tiba kita jarang bareng anak. Tiba-tiba anak lupa. Bapak siapa ya? Gitu aduh lupa. Siapa? Om. Aku bapakmu gitu. Tapi kalau om di jalanan boleh manggilnya om aja. Oh iya. Adalah kita lanjutkan aja sama Kalau mungkin kita punya kesibukan ya. Mungkin suami gitu ya pekerjaannya di luar rumah gitu. Ngerasa kalau misalnya di rumah yang ngurus istri gitu. Suami tidak bisa mengurus anak secara fisik gitu. Tidak bisa bertanggung jawab untuk itu. Tapi mungkin bisa bertanggung jawab secara finansialnya. Nah itu bagaimana Habib Usman? Bismillah menarik ini. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mencari nafkah memang kewajiban suami. Tetapi suami juga harus terlibat di dalam mengasuh anak. Masya Allah Ustadz Maulana. Saya perhatikan, saya teliti, saya amati, saya pelajari. Mengurus anaknya dahsyat luar biasa. Dengan kesibukannya. Subhanallah. Karena apa? Laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Harus bisa mencontohkan dan apa? Dan terjun di dalam setiap apa yang dia pimpinnya. Dan ketika dia terjun ke dalam, bukan hanya dia mengetahui tapi dia bisa mengerti dan memahami semuanya. Bukan pemimpin itu cuma uncang-uncang kaki doang. Duduk manis doang. Suruh sana, suruh sini. Tunjuk sana, tunjuk sini. Itu tidak mencerminkan apapun yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah selalu mencontohkan terjun ke bawah, memperhatikan perang paling depan, bukan teriak maju di belakang. Salah. Itu bukan pemimpin. Pemimpin maju, kejar langsung. Itu pemimpin. Mencontohkan. Karena apa? Inilah yang harus ditekankan dengan adanya apa? Saling membantu antara suami dengan istri dengan segala hal. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jelas bahwasanya ketika Luqman berkata kepada siapa? Kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Apa yang diajarkannya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya siapapun yang mempersekutukan Allah adalah benar-benar di dalamnya kezaliman yang besar. Bahwasanya kita paham nih. Kita hidup berumah tangga, ada anak, ada istri, memperhatikan semuanya. Jangan sibuk main game lah, sibuk mancing lah, sibuk inilah, sibuk itulah. Akhirnya apa? Quality time-nya hilang. Bukan hanya mentang-mentang punya duit, gue kasih duit aja deh, urus anak lo. Nggak gitu. Walaupun sebanyak apapun duit tidak akan menjadikan Anda dengan kedekatan terhadap anak Anda. Anak Anda dikasih duit, istri Anda kasih duit. Tidak ada satu keberkahan di dalamnya, tanpa ada di dalamnya. Kita harus implop di dalamnya. Hai anak-anakku, wahai manusia yang ada di muka bumi ini, ingatlah pesan daripada Luqman ini. Bahwasanya rumah tangga yang harmonis adalah kerjasama yang baik dan saling pengertian dan mawas diri. Ingat tuh pesannya tuh.
wahai anakku, wahai istriku, wahai semuanya, ayo bentuklah jiwa dan diri kita di dalam satu ketauhidan, Masya yakni Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan mengikuti aturan Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alamin, Masya Allah. Berarti di sini kita belajar ya jamaah yang ada di rumah ya. Anak itu tumbuh bukan hanya kita umpanin uang aja, tapi butuh tumbuh dengan kasih sayang dari orang Betul, tua kalau panin juga. duit aja Hah? akhirnya dia maksiat dosa kita nggak tahu. Aduh, nauzubillahi min zalik. Habib Usman, terima kasih untuk penjelasannya Habib. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Mungkin ada yang bilang ya enak kalau misalnya kalian harmonis aja. Kalau kita kan suaminya kerja, istrinya kerja, terus gimana caranya ngurus anaknya gitu kan. Oke, kalau misalnya timbul pertanyaan seperti itu, kita cari tahu nih, bagaimana nih cara membangun kerjasamanya nih dalam hal mengurus anak kalau sama-sama sibuk Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Uthman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangun kerjasama? Jadi langsung dijawab sendiri nih. Adanya kerjasama ya dalam hal mengurus anak walaupun di saat keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing di luar rumah. Maka yang terpenting di dalamnya adalah terjadinya kerjasama antar keduanya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adanya kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan kerjasama dalam keburukan. Dan ini adalah perintah Al-Quran. Yang kedua, di dalam Al-Quran bukan hanya kerjasama yang diinginkan, tapi apa kata Al-Quran? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan akan haknya. Jadi kita saling mengingatkan nih, suami mengingatkan istri, bun anak-anak tuh haknya dari kamu ada loh. Haknya dari ibunya, ibunya itu madrasatul ula loh. Ibunya yang pertama loh yang mengajarkan anak itu bahasa, ibunya loh yang mengajarkan ini. Kata ibunya, tawasau bil haq. Iya ayah, tapi ayah kan kepala sekolahnya. Jadi saling mengingatkan akan hak dan kewajibannya. Jadi saling mengingatkan ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Kalau dikatakan bagaimana cara kerjasamanya, maka saling mengingatkan akan hak dan kewajiban. Kemudian tidak cukup dengan itu. Watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan pula dalam kesabaran. Karena kadangkala pekerjaan seperti ini mungkin membutuhkan kesabaran yang ekstra. Orang tidak sambil bekerja di luar saja, banyak yang kena baby blues. Banyak ibu-ibu yang kena baby blues seakan-akan benci terhadap kelahiran anaknya. Kenapa sih saya harus melahirkan? Badan saya jadi seperti ini. Saya tidak dibantu oleh suami saya. Banyak yang terkena hal-hal seperti itu. Kenapa? Ternyata karena tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Maka sabar itu kadangkala kita butuh bantuan dari pasangan kita. Mungkin kita sudah meluap-luap emosinya. Mungkin kadang-kadang seperti itu ya Son ya. Tapi yang ngingetin virus tuh. Sabar, sabar gitu. Subhanallah. Jadi ada saling mengingatkan dalam kebenaran. Juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Kemudian ternyata kerjasama ini tidak akan pernah terjalin dengan baik dan indah kecuali adanya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak bukan karena ingin dipuji suami, tapi karena ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyusui anak bukan karena ingin dipandang oleh orang lain, ih hebat loh dia asih eksklusif anaknya, bukan seperti itu, tapi ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyapih anak pun bukan karena ingin dipandang oleh mertua, tapi ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ketika membantu istrinya bukan karena ingin dikatakan suami idaman, tapi karena ingin dikatakan imam yang bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya membutuhkan keikhlasan, karena kalau orang sudah berbuat karena Allah, semuanya adalah tidak ada lagi beban ingin dipuji oleh orang lain, ingin dibalas oleh orang lain, tapi inginnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti karena Allah, terus kita ikhlas juga, terus Iya dong. karena kesabaran juga. Nih siapa sih yang buang plastik di sini nih? Ya Allah. Aduh, ada sapu gak sih, sapu kotor nih? Yalah, rajin Ada, banget. tolong. Oh. Ya ampun, aku gak biasa ngeliat kayak gini, maaf. Ini siapa sih udah tahu studio tempat syuting? Aduh, Sony rajin tapi banget. ada aja Son, kayak gini-gini. itu lagi Bang. sana. Itu lagi sana. Iya gini, aku biasa Masya kayak gini soalnya ngebantu ngeringanin Masya tugas Allah. istri kalau di rumah. Jadi kalau ngeliat yang kotor-kotor Ya tuh kayak gak bisa gitu. Ini yang begini nih yang bikin standar laki-laki jadi naik nih. Hah?
Jadi standarisasi laki-laki naik di mata perempuan nih. Perempuan pengennya yang seperti ini nih. Tipe suami yang begini nih. Iya dong, tahu aja Aman, aku aman, kayak aman. gitu. Biar dibolehin main game. Jangan bilang-bilang. Ternyata ada maksud tertentu. Biar apa tadi? Biar apa tadi? Biar dibolehin main game, jangan bilang-bilang. Virus, Mbak Virus, Mbak Virus, Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustaz Jam, jangan bilang-bilang. Mbak Virus. Nah kita ditinggal.